Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami, guruku tersayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, baiklah anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Sehat, alhamdulillah. Kalian sangat luar biasa sekali. Baiklah, hari ini kita akan membuat kesepakatan kelas atau keyakinan kelas. Intinya, kalian inginnya kelas kita ini seperti apa? Kelas impian kalian itu seperti apa? Dan apa yang kalian inginkan untuk kelas kita ini atau pembelajaran kita ini? Ayo kita mulai. Kira-kira kesepakatannya seperti apa? Ayo. Ya Dinda. Iya, nggak boleh terlambat sekolah. Ibu catat dulu. Intinya apa? Kamu tidak boleh terlambat sekolah itu harus datang sekolah tepat waktu. Iya, itu tulis ya. Datang sekolah tepat waktu. Iya, datang ke sekolah tepat waktu. Ke sekolah tepat waktu. Ayo yang kedua kira-kira apa ya? Iya, Mamat apa deh? Iya, Mamat ingin di suasana kelas kita ini tentunya nggak boleh nakal. Intinya harus saling menghormati, saling menyayangi. Kita tulis ya, saling menghormati sesama kawan. Pinter. Menghormati. Yang ketiga, ayo yang ketiga coba. Tunjuk tangan. Ya apa? Apa Farah? Iya, Farah ingin ketika kita belajar kalau ke kamar mandi izin Bu. Boleh, berarti nggak cuma ke kamar mandi, kemanapun ketika kalian tidak berangkat sekolah pun harus minta izin. Iya, berarti yang ketiga meminta izin. Meminta izin. Yang keempat, kira-kira apa dia Aska? Apa deh? Iya, Aska inginnya nggak boleh buang sampah sembarangan. Intinya apa?
izin. Jadi artinya guru minta izin kemanapun. Setuju gak nih? Setuju, anak pintar. Terus yang keempat, jaga kebersihan. Ini tadi usul dari si Aska. Aska minta kalau nggak boleh buang sampah sembarangan. Biar kelas kita bersih, kita harus jaga kebersihan. Iya, pintar Aska buang sampah ke tempatnya. Kira-kira setuju nggak nih? Jawabnya ayo yang keras, yang semangat. Pintar. Yang terakhir dari si Adam mengusulkan bahwasanya kelas kita menginginkan tidak boleh ribut, kita belajar. Setuju nggak nih? Setuju. Baik, karena kelima-limanya ini kalian juga setuju, ibu juga setuju. Jadi mulai besok kita akan menerapkan keyakinan atau kesepakatan kelas ini. Baiklah anak-anak, akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Kepada Bapak Supriyanto selaku Kepala Sekolah SD 1 Ruti Basuki yang saya hormati, kepada Bapak Ibu Dewan Guru beserta staf SD 1 Ruti Basuki yang saya hormati. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul bermuajah pada pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat, tidak ada halangan suatu apapun. Amin ya rabbal alamin. Kedua kalinya sholawat beserta salamnya Allah tak lupa kita curahkan kepada baginda kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang mudah-mudahan kita semua telah mendapat pertolongan di hari kiamat nanti. Ketiga kalinya di sini saya akan berbagi ilmu tentang budaya positif. Sebelum saya memaparkan tentang budaya positif tersebut, terlebih dahulu izinkanlah saya memperkenalkan diri saya. Nama saya yaitu Yeni Usniati. Saya adalah calon guru penggerak angkatan 5 dari Kabupaten Lampung Tengah. Tempat tugas saya di SD 1 Ruti Basuki, Kecamatan Mutia, Kabupaten Lampung Tengah. Izin share. Budaya positif. Mengapa perlu diterapkan di sekolah? Latar belakangnya adalah di zaman ini fenomena kritis karakter sangat mengkhawatirkan. Hal tersebut banyak anak-anak mengikuti budaya yang tren, budaya luar, tanpa mereka kaji apakah itu sesuai dengan budaya kita. Itu yang pertama. Yang kedua adalah budaya positif di sekolah merupakan nilai-nilai keyakinan yang utuh dan berkembang sesuai dengan nilai-nilai yang dianut dan diyakini di sekolah. Intinya, latar belakang kita perlu menerapkan budaya positif adalah minimnya kritis karakter dari murid-murid kita. Ketika ada budaya luar masuk ke sekolah kita ataupun di negeri kita ini, tidak diserap, tidak dikaji ulang, tidak disaring, langsung dipraktekkan. Yang kedua adalah budaya positif di sekolah. Karena apa? Sekolah ini adalah suatu lembaga, wadah di mana kita akan menanamkan karakter-karakter murid supaya kedepannya bisa menjadi murid yang baik. Ini adalah salah satu dari sekian banyak latar belakang perlu diterapkannya budaya positif. Apa itu budaya positif?
Budaya positif ini terbentuk dari pembiasaan-pembiasaan positif yang terjadi di sekolah. Untuk mewujudkan budaya positif di sekolah dimulai dengan peran guru kelas membentuk atau membuat kesepakatan atau keyakinan kelas bersama-sama dengan murid, menanamkan motivasi atas kesadaran diri atau motivasi intrinsik. Jadi budaya positif ini terbentuk dari pembiasaan-pembiasaan yang kita lakukan di sekolah. Dari pembiasaan-pembiasaan tersebut terbentuklah karakter. Dan karakter-karakter yang baik setelah diterapkan terus-menerus maka akan terbentuklah budaya positif. Bagaimana cara memulaikannya? Dengan mulai membentuk kesepakatan kelas atau keyakinan kelas yang dibuat oleh murid dan juga guru, bukan murid saja. Memang ide-idenya itu dari murid. Guru akan menganalisis, mengevaluasi apakah ide-ide dari murid tersebut itu sudah relevan dengan lingkungan sekolah kita. Dan apabila sudah relevan dan cocok dipergunakan di kelas, di sekolah kita, kita sebagai guru menyepakati, bukan guru saja, dari antara guru dan murid bersama-sama sepakat. Budaya positif merupakan penerapan disiplin. Di sini disiplin positif merupakan penerapan disiplin tanpa kekerasan dan ancaman yang dalam prakteknya melibatkan komunikasi tentang perilaku yang efektif antara guru dan murid. Budaya disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang tujuan untuk motivasi yang tiga pada murid kita untuk jadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Intinya disiplin positif ini, karena disiplin yaitu mengontrol atau belajar mengontrol diri kita. Penerapan disiplin ini tidak dengan kekerasan. Jadi dengan cara yang baik, tutur kata dan perilaku kita yang baik. Bertujuannya motivasi yang ketiga. Apa motivasi pertama dan kedua? Inilah motivasi perilaku manusia. Kita sebagai manusia ada 3 motivasi perilaku. Yang pertama ini yang paling rendah sekali nilainya, yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini bisa gak guru, bisa gak murid. Kalau murid intinya takut dengan guru nanti dihukum seperti itu. Jadi ini penerapan yang nilainya paling rendah. Yang kedua yaitu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Aku ingin rajin, aku ingin disiplin supaya bisa dipuji, supaya bisa diberi hadiah. Itu motivasi yang kedua atau nilainya lebih 1 tingkat dari yang pertama tadi. Yang ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai mereka percaya. Intinya ini motivasi intrinsik, Ibu. Jadi dari dalam diri kita, kesadaran kita, keinginan kita, murid pun juga seperti itu. Jadi dia ingin berubah menjadi lebih baik, bukan karena iming-iming, bukan karena penghargaan, bukan karena hukuman atau ketidaknyamanan. Ini adalah nilai-nilai kebajikan pada profil pelajar Pancasila. Ini tujuan utama kita, menanamkan karakter kita. Tujuan akhir adalah membentuk sikap atau karakter profil pelajar Pancasila yang meliputi 6 elemen. Yang pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, bergotong royong. Keempat, kreatif. Kelima, bernalar. Yang terakhir yaitu mandiri. Membuat kesepakatan kelas atau pihak kelas. Ini kita mulai perubahan atau praktek kita budaya positif. Untuk menerapkan budaya positif sekolah yaitu dengan kesepakatan kelas atau keyakinan dibuat guru bersama-sama. Jadi nggak perlu dipasrahkan murid, nggak boleh. Atau ditentukan sama guru saja, hanya satu pihak, tidak boleh.
Jadi kesepakatan meyakini dia bersama akan dan juga secara bersama. 5 butuh dharma. Kita sebagai manusia baru menerima kebutuhan dapat lima kita yang terpenuhi, maka hidup akan baik, sejahtera, akan damai. Seperti halnya dengan murid kita. Murid kita juga membutuhkan dari kebutuhan yang pertama yaitu kebutuhan bahan hidup. Bertahan. Ketika kita mengajar, mungkin salah satu murid kita tentu tidak smart, kita kemungkinan dia bersalah, dia berapa muncul hanya salah menggunakan buku bertahan yang setelah mereka harapkan maka munculnya semangat belajar. Kedua yaitu kasih sayang dan rasa diterima. Jadi murid kita membutuhkan kasih sayang kita, rasa diterimanya dia, tidak disudutkan, tidak dikucilkan atau dibeli atau merasa tertekan. Seperti yang yaitu penguasaan atau power. Penguasaan ini mereka dihargai, mereka ingin apa? Kita tahu bahwa dia itu bisa, prestasinya dihargai. Yang keempat yaitu kebebasan atau freedom. Murid kita membutuhkan kebebasan. Oleh karena itu, pembelajaran yang akan kita terapkan di kelas yaitu pembelajaran yang berbeda. Apa yang mereka inginkan? Apa yang minat mereka itu apa? Minat bakat mereka. Cara belajarnya mungkin variasi. Murid A dengan murid yang B berbeda cara belajarnya. Yang keempat yaitu kebebasan. Kebebasan, yang keempat sudah dari kebebasan. Yang kelima kesenangan. Mereka jenuh, mereka bosan dengan pembelajaran yang belum inovasi. Dia mintanya yang akan bervariasi. Ini tugas kita membuat inovasi baru. Biar apa? Murid kita merasa senang. Jadi tugas kita belajar menerapkan pembelajaran yang menyenangkan. Ini 5 posisi kontrol. Kita sebagai seorang guru, ibu, ada 5 posisi kontrol yaitu penghukum. Ketika kita menerapkan disiplin, kita mempunyai kontrol yang menghukum. Ini sifatnya negatif, membuat murid kita takut, membuat kita tidak jerah, justru lebih meningkat lagi kenakalannya. Yang yaitu pembuat rasa bersalah. Ini sifatnya negatif, Bapak Ibu. Kita tidak boleh berbicara dengan murid dengan memojok, membuat mereka bersalah. Juga dengan murid merasa salah itu, dia akan merasa terpuruk, merasa menyalahkan diri mereka sendiri, seperti itu. Ketika yaitu teman ini bisa positif, bisa negatif. Positifnya apa? Kita bisa dekat dengan murid kita. Murid kita takut. Sisi negatifnya membuat murid kita sopan santunnya kurang. Mungkin kita merasa kurang dihargai. Jadi di kontrol posisi yang ketiga ini sifatnya bisa positif, bisa juga negatif. Yang pertama yaitu sebagai pemantau. Pemantau ini prakteknya ketika murid kita pelanggaran kesepakatan yang disepakati bersama, kita memberikan poin 1, poin 2. Setelah poin itu terpenuhi, anak-anak diberikan bimbingan. Yang terakhir yaitu manajer. Ini paling akhir dan paling disarankan. Apa itu posisi manajernya? Jadi kita sebagai pendidik memberikan solusi kepada peserta didik kita. Solusinya ini bersama-sama. Itu dari murid kita sendiri, bukan dari kita. Kita hanya memotivasi dan membimbingnya. Nah, ketika kita menerapkan posisi yang ketiga tadi, posisi yang kelima yaitu manajer, apa yang kita lakukan? Ada 3 tahapan yang baru. Yang pertama yaitu menambah identitas. Apa itu? Ketika kita sambil merasa bahwa kita nggak boleh mojok jatuhkan, enggak. Kita disarankan untuk berkata, ini contoh-contoh perkataan kita, berbuat salah itu tidak apa-apa. Intinya kita menyetabilkan supaya anak tidak terpuruk, supaya anak tidak merasa dirinya bersalah.
Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah merasa seperti itu. Ketika anak kita, oh Pak Guru, Bu Guru juga pernah melakukan kesalahan. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tetapi ingin mencari solusi dari permasalahan kita. Bapak Ibu tidak siapa yang salah, siapa yang benar, tidak. Yang kedua, validasi tindakan salah. Kita mencari validnya. Ini contoh atau untuk bimbingan, yaitu kamu mesti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Yang kedua, kamu boleh mempertahankan sikap itu, tetapi kamu harus menambah sikap yang baru. Yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan kelas. Nilai-nilai keyakinan apa yang sudah kita sepakati. Yang kedua, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Ya, terima kasih. Jadi inilah penanaman budaya positif yang akan kita terapkan di sekolah kita. Dan mudah-mudahan niat kita baik bisa terkabul dan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah pemaparan saya tentang budaya positif. Apabila ada yang bertanya, saya persilahkan. Terima kasih. Saya Santoso, guru PJOK di SM 1 Universitas Kecamatan Lumpia. Yang mau saya tanyakan, Bu, bagaimanakah cara kita menangani apabila ada salah satu siswa tersebut melakukan kesalahan, Bu? Artinya bagaimana sikap kita gitu? Kita sebagai pendidik. Ya, terima kasih. Terima kasih, pertanyaan yang sangat luar biasa sekali dari Bapak Santoso selaku guru olahraga di SD 1 Ruti Basuki. Bagaimana cara kita menangani? Ini saya kasih satu contoh, Ibu. Contohnya murid melanggar kesepakatan, yaitu datang terlambat sekolah. Kita panggil dengan mungkin di kelas bisa, di kantor bisa, setelah pelajaran selesai. Apa yang kita lakukan? Setelah kita memanggil murid tersebut, kita tanyakan, tahu enggak Le? Umpamanya namanya si Doni. Doni, kamu tahu enggak kenapa Bapak atau Ibu memanggil kamu di kantor ini? Kita tanyakan. Karena si Doni tadi merasa dia tahu kesalahannya karena terlambat datang ke sekolah, dia jawab. Umpamanya dia jawab begini, iya Bu, saya tahu karena saya terlambat datang ke sekolah. Ketika si Doni ini menyatakan kebersalahannya, merasa bersalah, yang pertama yaitu kita menstabilkan. Kita nggak boleh menjatuhkan. Berbuat salah itu tidak apa-apa, Bu Doni. Manusia adalah tidak ada yang sempurna. Ibu atau Bapak pernah kok melakukan kesalahan. Jadi ketika kita mengucapkan kata-kata seperti itu dengan nada intonasi yang rendah, anak tidak akan takut atau anak tidak akan merasa menyalahkan dirinya. Jadi menstabilkan identitas. Selanjutnya validasi. Kita tanya, Bapak tahu kamu melakukan hal ini pasti ada alasannya. Kamu datang terlambat hari ini, apa lo alasannya? Seperti itu. Yang ketiga, setelah si murid tadi menjawab alasannya, tindakan kita yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan kelas. Doni, kamu masih ingat enggak? Kita kan di awal semester membuat kesepakatan kelas. Salah satu kesepakatan kelas kita, masih ingat enggak? Gitu. Dengan nadanya tetap intonasi rendah. Yang ketiga, sudah Pak. Ketika tahapan 1, 2, dan 3 sudah kita lakukan, yang terakhir yaitu kita
melakukan solusi. Solusi ini tidak dari kita Bapak Ibu, dari murid kita sendiri. Kita tanyakan, Doni, menurut kamu apa solusi atau pertanggungjawaban perbuatan kamu hari ini apa? Kamu inginnya seperti apa? Seperti itu. Jadi motivasi atau keinginan anak ini dari diri anak, bukan dari kita. Bukan kamu salah, sudah terlambat, jadi hukumannya ini. Tidak seperti itu. Jadi solusinya tetap dari anak itu sendiri, dari hati nurani anak itu sendiri. Ketika murid itu memperbaiki dirinya, tidak karena paksaan atau tidak karena iming-iming yang lain, tapi dari hati nuraninya sendiri. Gimana Pak Sam dengan penjelasan saya? Ya, terima kasih. Apabila tidak ada yang bertanya, demikianlah pemaparan saya tentang budaya positif. Apabila ada tingkah laku saya atau tutur kata saya yang tidak berkenan di hati Bapak Ibu sekalian, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guruku tersayang.